Untuk sekarang ini suka tak suka Indonesia sedang menapaki level yang lebih tinggi dari sebelumnya, kendati sampai detik ini trofi impian dari Handuk Mania and Friends, yakni AFF masih belum digenggam, namun lebih dari itu Indonesia mampu menunjukkan perkembangan yang signifikan sejak diambil alih oleh Pak Erick Thohir, dan sejatinya sudah mulai sangat kelihatan progresnya ketika Indonesia tampil di Piala Asia, di ajang tertinggi negara-negara Asia itu. Indonesia yang berstatus sebagai tim termuda, dan diremehkan nyatanya mampu menyita perhatian, melalui permainan memukau, serta fighting spirit tinggi, hingga akhirnya Indonesia muda asuhan Coach Nova Arianto menjadi tim underdog yang siap mengejutkan siapapun, dan memastikan satu tiket ke Piala Dunia U17 di Qatar. Namun tunggu dulu, perjalanan timnas U17 Indonesia menembus tebalnya dinding dunia jelas bukan tanpa rintangan sama sekali, karena sebelum ini Indonesia adalah salah satu tim yang tak diperhitungkan, menjadi tim juara ketiga AFF U16. Selain itu pasukan Coach Nova Arianto juga dianggap sebagai salah satu tim pelengkap di grup C, mengingat mereka bergabung dengan klub-klub kuat seperti Korea Selatan dan juga Yaman. Namun semakin direndahkan justru semakin membuat Indonesia sulit ditebak. Hasilnya pun bisa kita lihat, ketika Indonesia berhasil menjadi tim yang tak terhentikan selama babak penyisihan grup, mulai dari mengalahkan Korea Selatan, membungkam Yaman, lalu menyingkirkan Afghanistan dengan kemenangan menyakitkan di menit-menit. Mereka mencetak 7 gol dari 3 pertandingan, pasukan Garuda Muda hanya kemasukan 1 gol, itu pun dari titik putih, sebuah hal yang sekali lagi menjadi bukti kalau timnas Indonesia sudah berada di level yang berbeda. Bahkan kebenaran itu diakui oleh legenda timnas Thailand, yakni Kiatisuk Senamuang. Dirinya memuji abis perkembangan timnas Indonesia. Baginya dengan prospek yang ada Indonesia sangat berpotensi untuk menjadi tim yang bisa bersaing di Asia, dan ia pun mengakui kalau untuk saat ini level Indonesia berada satu tingkat di antara tim-tim ASEAN lainnya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Indonesia, mereka sudah satu tingkat berada di atas tim-tim ASEAN lainnya. Untuk saat ini untuk sepak bola Thailand mari menyerap pengalaman, belajar lebih banyak, dan terus berkembang, ucap Kiatisuk Senamuang dilansir dari TH Sport. Sementara itu Ketua Federasi Sepak Bola Thailand, Madam Pang, merasa kagum dengan perkembangan sepak bola Indonesia yang cukup pesat, dan di saat tim-tim ASEAN kesulitan menembus level dunia, Indonesia datang sebagai penyelamat wajah ASEAN, dengan mengamankan satu tiket ke Piala Dunia U17, bahkan tak hanya kelompok umur, Indonesia senior kini masih menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang tersisa di round 3, dan punya peluang untuk bermain di Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko. Memang dulu mustahil rasanya melihat Indonesia bermain di panggung dunia, jangankan Piala Dunia untuk bisa tembus ke Piala Asia rasanya sangat mustahil. Namun saat ini sesungguhnya sudah berubah, tentu ini bukanlah hasil sehari semalam, inilah hasil dari kerja keras, hasil dari semua hinaan yang dilontarkan oleh semua tim di Asia Tenggara, hasil dari semua cibiran yang menganggap Indonesia tak layak bermain di Asia bahkan Piala Dunia, tapi sekarang terbukti, Raja ASEAN Thailand harus mandi lebih cepat dengan tak memenangkan satu pun pertandingan. Vietnam yang selalu meremehkan Indonesia tak mampu lolos, bahkan Malaysia yang mengagungkan gelar juara Piala AFF hanya menjadi penonton, mereka tak mampu sekedar menembus ajang Piala Asia. Asia adalah level baru di hadapan Garuda Muda, bukan karena sombong tapi karena tak ingin terus jadi bayang-bayang. Kita adalah Indonesia, bukan negara yang menjanjikan dengan generasi yang bekerja, generasi yang belajar dari luka, bangkit dari jatuh, dan tak gentar menatap mata lawan. Dan uniknya negara yang dulu menghina seperti Malaysia justru tak ada darah perjuangan membawa nama ASEAN, atau Vietnam yang harus pasrah gagal lolos ke babak gugur, sekaligus gagal ke Piala Dunia setelah mengalami hasil imbang 3 kali beruntun. Sebuah skor 1-1 menjadi akhir di laga penutup kontra Uni Emirat Arab, yang membuat Vietnam benar-benar tak percaya dengan raihan 3 poin mereka. Vietnam hanya finish di juru kunci grup B, bahkan yang lebih menyakitkan mereka hanya berselisih 1 poin saja dengan sang juara grup, yakni Jepang yang mengoleksi 4 poin. Kalau saja menang tipis setipis tisu pun, maka Nguyen akan menyusul Indonesia sebagai juara grup. Sebuah penyesalan yang akan selalu dikenang pastinya oleh para pemain mereka. Begitupun dengan wakil kawasan ASEAN,
Australia U17 yang berada di grup yang sama, mereka harus berpuas diri gagal lolos ke babak selanjutnya, hanya karena mereka telat panas, padahal secara selisih gol, jumlah gol dan jumlah kebobolan sama persis dengan Uni Emirat Arab sebagai runner-up, namun keberuntungan sedang tak memihak ke negeri kanguru, kemudian King ASEAN, Thailand U17 pun demikian, bahkan mereka tak bisa berdaya apa-apa di grup A bersama Cina, Arab Saudi, dan Uzbekistan. Tim muda negeri Gajah Putih mandi lebih awal dari babak grup, setelah kekalahan beruntun dari semua laga yang dijalani di babak grup Piala Asia U17, dan mereka yang pernah menghina, justru merekalah yang tumbang sendiri dengan hinaan yang mereka keluarkan, sementara tim yang diremehkan justru menjadi perwakilan satu-satunya yang membawa sepak bola ASEAN makin dikenal di Asia, bahkan di level tertinggi Piala Dunia Garuda Muda siap terbang lebih tinggi lagi, sulit itu pasti, namun sekarang ini fokus utama Nova Arianto, adalah untuk mengembangkan anak asuhnya di babak perempat final PAIA U17 terlebih dahulu, yang mana ia bisa kembali mencatatkan rekor tim ASEAN apabila Garuda Muda mampu bersaing ke babak semifinal. Tinta harapan semua akan menuju ke Indonesia, pada waktunya Matthew Baker dan kawan-kawan kini bukan lagi sekedar peserta, namun mereka datang untuk melawan, mereka datang untuk bertahan, dan mereka datang untuk mengukir sejarah, yang mungkin sulit digapai tim ASEAN lain, bahkan saat ini media Vietnam yang julidnya minta ampun, seperti kita tahu kalau dulu Malaysia hanya fansnya yang sering sombong, maka media Vietnam dulu biasanya selalu mencari celah buat merendahkan Garuda, namun kini entah apa yang merasuki mereka semua, banyak dari media mereka yang mengambil dari sisi positifnya, contohnya The Tao 247 menyoroti Indonesia sebagai kebanggaan ASEAN di ajang internasional. Mereka menyebut Indonesia dengan suara bulat, memuji timnas U17 Indonesia sebagai negara kebanggaan Asia Tenggara, setelah memenangi semua pertandingan penyisihan grup, dan menjadi satu-satunya wakil kawasan yang berlaga di Piala Dunia U17 2025, kemudian dan Tri.vn terkesan dengan perjuangan Evandra dan kawan-kawan, yang kini menjelma menjadi salah satu tim unggulan setelah kemenangan atas Afghanistan. Mereka seakan berterima kasih atas sebuah pertunjukan dari para punggawa timnas U17 di level Asia. Timnas U17 Indonesia benar-benar tampil mengesankan saat mengalahkan timnas U17 Afghanistan. Mereka tak patah semangat hingga menit akhir. Timnas Indonesia tampil mengesankan saat mengalahkan timnas U17 Afghanistan dengan skor 2-0, pada laga pamungkas grup C Piala AFC U17, membuat Indonesia menjadi juara grup C Piala Asia U17 di Arab Saudi tanggal 11 April dini hari, dan berhasil menyabut tiket ke babak perempat final sebagai tim unggulan, tulis pujian media tersebut dalam artikelnya. Sementara itu mantan pelatih Vietnam, Park Hang-seo, menyebut kalau Indonesia kini sudah berada di level berbeda dengan tim-tim ASEAN, dan tidak heran kalau dalam beberapa tahun terakhir mereka bakal konsisten bermain di level Asia. Dalam 2 tahun terakhir Shin Tae-yong juga telah membawa Indonesia menuju perkembangan yang luar biasa. Saya merasa sangat bangga dengan hasil bagus pelatih Korea di Asia Tenggara, dan kini mereka hanya memutuskan peninggalan Shin Tae-yong, ucap Park Hang-seo dilansir dari Sings. Terlepas dari apapun, semoga saja Indonesia U17 arahan Coach Nova terus improve untuk memberikan penampilan yang terbaik. Indonesia sendiri akan menghadapi Korea Utara di babak perempat final, lawan yang cukup sepadan, dan tentunya sangat menarik untuk dinantikan.